Sahabat rumah belajar, pernahkah Anda sebenarnya ingin mengatakan tidak tetapi tidak bisa? Atau tidak enak? Atau mungkin ketika Anda ingin mengatakan sesuatu, orang lain tidak mendengarkan Anda atau tidak melakukan apa yang Anda minta? Sahabat rumah belajar, itu adalah gaya komunikasi seseorang. Setiap hari, tentu kita semua lakukan komunikasi, bukan? Nah, sahabat rumah belajar, bagaimana caranya agar kita dapat berkomunikasi dengan baik? Ayo kita belajar bersama melalui video ini. Sahabat rumah belajar, perkenalkan, saya Christina. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai komunikasi, terutama mengenai gaya komunikasi. Sahabat rumah belajar, apakah itu komunikasi? Ya, benar sekali. Menurut Barelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain sebagainya menggunakan lambang seperti kata-kata, angka, grafik, fitur, gambar, dan lain-lain. Tujuan komunikasi itu sendiri, menurut Kang Rahafid, adalah mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, supaya yang disampaikan dapat dimengerti orang lain. Yang kedua, memahami orang lain. Yang ketiga, supaya gagasan dapat diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, sahabat rumah belajar, menurut Kang Ara, terdapat 4 gaya berkomunikasi seseorang, yaitu yang pertama, komunikasi pasif. Seseorang dengan komunikasi pasif ini tidak pernah membela diri sendiri. Sekalipun mereka ingin mengatakan tidak, tetapi mereka tidak enak untuk mengatakan tidak. Mereka akan menghindari untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Mereka cenderung menghindari konflik. Yang kedua, komunikasi agresif. Orang dengan tipe ini akan tetap mempertahankan diri sendiri secara langsung, namun terkadang berlaku tidak pantas. Komunikasi verbalnya terkesan melecehkan dan melanggar hak orang lain. Terkadang mereka mencoba dan mendominasi dan mengancam, sering mengkritik dan menyalahkan lemahnya orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi pasif agresif. Seseorang dengan gaya komunikasi ini menggunakan penolakan dan bahasa tubuh yang membingungkan. Komunikasi ini menghindari konfrontasi langsung, namun berupaya untuk mendapatkan, bahkan melalui manipulasi. Nah, yang keempat adalah komunikasi asertif. Seseorang dengan gaya komunikasi asertif atau komunikasi tegas, mereka akan efektif menyatakan pikiran
dan perasaan secara jelas dan hormat. Mereka menangani masalah tanpa melanggar atau mengasingkan orang lain. Seseorang dengan gaya komunikasi yang tegas atau asertif, bahasa tubuhnya pun tenang, memiliki kontrol diri, dan mendengarkan aktif. Nah, demikian sahabat. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya? Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam sahabat Rumah Belajar. Sampai jumpa.